Inilah gereja HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok yang gerejanya saat ini sudah berdiri dengan alasan izin gereja sudah ditutup, dan saat ini kita beribadah di rumah-rumah. Tolong bantuannya untuk pemerintah, terkhusus Bapak KDM Sampuracung. Bapak bantu kami Bapak mengurus izin Bapak. Begini kondisi kita beribadah di rumah-rumah. Songon parrohau ni Kristus Yesus ma parrohau muna. KDM biasanya cepat dalam hal toleransi seperti ini. Ya, terima kasih atas komentar positifnya Bapak Ibu. Memang benar Bapak KDM sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, betul Pak. Ini kami jemaat HKBP Pos Pelayanan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Gereja kami memang sudah disegel, dan kita juga sudah menyuarakan, bahkan kita stitch video dari beberapa dari Bapak KDM. Semoga seruan permohonan kita sampai kepada Bapak KDM. Buat teman-teman kami, tolong share sebanyak-banyaknya. Kalau masalah gereja, kami sudah punya gedung, walaupun bukan berupa gedung yang besar, tapi kita sudah punya gereja dan sudah punya lahan, hanya belum dapat izin. Jadi gereja disegel dan ditutup oleh ormas. Terima kasih. Saya susah mau menjelaskannya itu, cuma bagaimana ya itu kan, intinya itu mereka bersikap gereja itu harus ditutup. Oke, sekarang gini, siapa yang meminta gereja itu harus ditutup? Karena itu kan kejadiannya udah 2017. Iya, ormas itu. Terus oke, ormasnya sudah dibubarkan. Lingkungan juga itu. Terus kemarin itu yang ada suratnya, ulama-ulama di sini itu. Oke lah. Ya, sepanjang itu bisa dibuktikan. Artinya begini. Artinya ada perasaan terintimidasi secara psikologis begitu ya. Dari ormas-ormas ataupun dari pemuka agama setempat gitu. Iya. Oke, tetapi itu pun ya menurut saya ya itu juga harus dibuktikan, karena siapa tahu nanti cuma perasaan saja gitu loh. Harus ada ini suratnya. Gini maksud saya gini, ada suratnya, ada kop suratnya, ini dari ormas ini atau dari ulama ini atau dari masyarakat ini, asal ada kopnya begitu ya berarti itu ngomong bener gitu. Tapi kalau hanya omong angin juga ya nggak bisa juga. Itu MPI ini jadi kayak begini tuh, contohnya kita di demo di tempat kita beribadah itu tuh, mereka sudah merusakin bangunan itu dilempari begitu tuh. Tapi kan 2017 kan? Iya, tapi kan mereka punya surat itu, katanya ada tanda tangan. Di atas tanda tangan itu juga ada juga gereja yang menyetujui, gereja-gereja sebelah yang menyetujui, hanya 5 berdiri gereja di Rengas Dengklok ini itu. Iya, tapi itu bukan hukum gitu loh. Iya, yang hukum itu. Gini, maksud saya gini, setahu saya ya, yang jadi hukum itu, yang jadi sumber hukum positif kita itu perda. Kalau cuman mereka yang setuju-setuju, mereka aja ngapain gini loh. Kita itu mainnya itu yang ini saja, yang resmi-resmi aja gitu loh. Yang menjadi sumber hukum itu undang-undang. Ya kan? Iya, Kemudian misalnya perda begitu. Itu yang jadi hukum. Kalau misalnya mereka yang setuju-setuju, itu kalian aja yang setuju itu kan gitu. Jadi kan itu contohnya kita membuat gereja, balik lagi gereja itu, karena saya tahu masih banyak di sini ormas itu yang pernah dicoba pengacara, pernah dicoba pakai pengacara. Pernah waktu itu pakai pengacara kita.
Enggak, tapi kita sudah surati itu ke Menteri Agama. Enggak ada, enggak ini. Masih ke bupati dan mau bupati Pak Jepang. Jadi kita kan itu ibaratnya dulu bersama nih kita menyurati bupati itu. Waktu itu Ibu Culi nggak mau dia bertemu dengan kami itu, hanya wakilnya dia doang yang bertemu. Tapi yang saya bingung kalau kita kan gereja kan kalau biasa acara Natal itu kita ke resort ke gereja ke HGBP yang di Resinda. Ibu Celikanya datang, makanya saya bilang dia datang tapi tidak mau mengizinkan tempat ibadah. Ya. Jadi yang sekarang itu usaha yang kami buat itu karena sudah ibaratnya nggak ada, ibaratnya masyarakat di sana pun sudah nggak mau mengizinkan ada kegiatan gereja di sana, kita pun mencari tempat yang baru lah sekarang itu. Tempat yang baru yang kita cari ini pun sekarang saya tidak tahu apakah diizinkan gitu. Tapi juga ibaratnya gereja saudara-saudara kita juga bersikap ini hanya gereja ada 5. Jadi 2 lah yang tidak boleh dibuat di sini itu Katolik sama HGBP. Tidak boleh sama sekali kegiatan gereja. Jadi ya di rumah untuk sementara di rumah-rumah. Jadi kemarin kita sudah ada mungkin rapat tahunan bahwa yang gerejanya tadi ada di situ sama lahan itu ya kalau ada tempat yang baru kalau dapat izin yang pertama itu kan tentu dari masyarakat setempat itu. Emang sih kita sudah mendengar ketika Bapak Jokowi menjadi presiden yang mengatakan tidak harus ada izin untuk beribadah, tetapi harus ada izin untuk membangun rumah ibadah. Begitu kan itu kalau tidak salah ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nggak seperti Tapi itu. oke lah, baiklah. Yang jelas itu udah cerita, tetapi Iya. untuk ke objektivitasan itu harus didengar juga dari pihak yang itu Iya. lawan Ya, begitu. iya, bisa, Karena kalau bisa, sepihak bisa. begini, ya Iya. kita juga nggak tahu kan gitu. Saya berusaha Iya. untuk selalu objektif begitu. Iya. Bukannya kami tuh nggak mau berusaha mengurus izinnya itu, emang dipersulit itu, emang dipersulit. Waktu kami juga di demo itu, yang saya bingung itu. Saya rasa dengan kantor kepolisian. kalau udah 100 kepala keluarga mau mendirikan gereja, menurut saya itu sudah bagus, itu udah bisa gitu loh, karena sudah ada 100 kepala keluarga begitu. Iya, 100 untuk sekarang 125 lebih kami itu. Jadi di rumah-rumah lah kami buat sekarang kegiatan ibadah kan. Jadi kemarin kita sudah merunding untuk kegiatan tahunan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan di sana untuk beribadah, izin pun sudah sangat susah. Kita mencari ke arah kota. Jadi sekarang juga yang di tempat yang kita cari ini itu masyarakat juga belum ini. Karena itu tadi yang ada tanda tangan itu tadi. Karena ibaratnya tanda tangan itu, ibaratnya surat itu ada di ulama di sini, tapi yang menandatangani juga ada di luar dari HGBP, ada juga Kristen katanya satu katanya, tapi tidak pernah itu kita baca surat itu. Cuma kalau kita kayak kemarin melapor kita kantor kecamatan, surat itu doang yang ditunjukin. Udah selesai bubar begitu itu. Kan sudah ada suratnya, tidak boleh tambah lebih dari 5 gereja di Rengas Dengklok. Begitulah kurang lebihnya itu. Jadi sekarang kami berdoa mohon doanya itu sekarang kita sudah ibaratnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita pun ada mencari tempat yang baru. Tempat ini ada, hanya sekarang kita berjuang untuk izinnya. Kalau tanpa izin itu ya tetaplah kayak gini di rumah-rumah. Tapi di rumah-rumah pun kami sudah pernah di demo itu pas mau Natalan kami itu. Di rumah pun juga tetap diusilin juga. Iya. Padahal di perumahan saya tempat tinggal ini tuh rasanya hanya musola saja lebih dari 6. Belum lagi masjid dalam satu perumahan itu. Pokoknya setiap gang ada. Tapi kita pun menghargai itu ya mungkin begitu gitu. Tapi kitanya pun beribadah itu nggak bebas. Walau di rumah-rumah dan nggak semua rumah warga, termasuk rumah warga yang dekat gereja itu tidak boleh melakukan kegiatan ibadah. Karena yang hanya ini satu itu, selepas dari ibadah ada sesuatu hal yang tidak diinginkan dan sudah pernah kita alami. Oke lah. Itulah kurang lebih. Oke. Semoga ada yang mendengar lah cerita itu ya. Amin. Memang seperti inilah kondisi kami yang berada di Jawa Barat ini. Untuk mengurus izin sangat-sangat susah. Gereja kami sudah ditutup. Kalau alasan tentang izin, gereja kami tidak punya izin. Tapi di sebelah gereja ada musola.
Pertanyaannya musola itu ada nggak izinnya? Soalnya mereka bisa ibadah, tapi kami tidak bisa. Tadi sudah saya utarakan kurang lebih banyaknya sama Edis TV Live tadi pagi. Semoga ada kemajuan. Ini berita dari Detik tahun 2021. PGI kecam penyerangan rumah jemaat gereja HKBP Rengas Dengklok, Karawang. Sebuah rumah di Desa Amansari, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat diserang warga beberapa waktu lalu. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI mengatakan rumah tersebut milik jemaat HKBP Rengas Dengklok dan mengecam aksi sekelompok warga tersebut. Dikutip dari situs resmi PGI, Jumat 12 November 2021, penyerangan terjadi pada 29 Oktober lalu. Pemicu penyerangan diduga lantaran sekelompok warga protes rumah tersebut mengadakan peribadatan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak gereja setempat. Tempat itu bukan tempat ibadah. Dan dikatakan tidak pernah menggunakan tempat itu untuk beribadah. Tapi kami memang biasanya berkoordinasi, mempersiapkan diri untuk ibadah hari Minggu. Jadi hanya mempersiapkan saja, jadi tidak dipakai untuk ibadah, kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Pendeta Hendrek Lokra, dalam keterangan tertulis di situs PGI. Pendeta Hendrek mengecam tindakan tersebut. Dia meminta semua pihak dapat bekerja sama dan menempuh langkah dialog sebagai sesama warga negara. Pendeta Hendrek kemudian mendorong Pemkab Karawang memediasi dan memfasilitasi semisal ada pengajuan izin pendirian tempat ibadah. Hal itu dia sampaikan bukan hanya dalam kasus jemaat HKBP, tetapi juga tempat-tempat ibadah lainnya di wilayah itu. Kita ini negara Pancasila, maka harus tunduk pada konstitusi, tidak bisa main hakim sendiri. Sebagai warga bangsa, kita harus mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah demi kemaslahatan bersama. Gereja hadir untuk mengabarkan kabar baik, bukan untuk menjadi masalah bagi orang lain, terang Pendeta Hendrek. Dia lalu menuturkan PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 mengamanatkan pemerintah daerah untuk memfasilitasi warga negara untuk memenuhi syarat pendirian rumah ibadah. PGI, lanjut Pendeta Hendrek, mendorong pemerintahan setempat untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sebagaimana amanat yang diberikan negara. Dia berharap sikap itu dapat dilakukan Pemkab Karawang, agar tercipta perdamaian dan harmonisasi antar masyarakat. Ini dari Media Indonesia. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Karawang, Jawa Barat menyayangkan terjadinya perusakan pos pelayanan HKDP di Desa Amansari, Karawang pada 29 Oktober lalu. Perusakan terjadi dengan alasan belum adanya izin. Ketua BPC GMKI Karawang Areslon mengatakan perusakan pos pelayanan dilakukan oleh sekelompok orang dengan alasan belum mendapatkan izin. Sangat disayangkan, dalam negara hukum masih ada tindakan intoleransi, ujarnya Selasa 9 November. Berangkat dari kejadian tersebut, GMKI Cabang Karawang bersama tim perizinan HKBP Rengas Dengklok mendatangi kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang untuk berdiskusi mencari solusi agar jemaat HKBP Rengas Dengklok dapat beribadah dengan tenang. Sejak diurus dari 2014, HKBP Rengas Dengklok belum mendapatkan izin karena tidak mendapatkan rekomendasi tertulis FKUB. Ada salah satu unsur organisasi FKUB tidak menyetujui, katanya. GMKI Cabang Karawang mengatakan bahwa akar masalah munculnya perilaku intoleransi yaitu PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. PBM ini kerap dipakai untuk melakukan penolakan rumah ibadah. Syarat pendirian rumah ibadah Formula 9060, rekomendasi tertulis dari FKUB selama ini menjadi instrumen politisasi kelompok intoleran dan dijadikan ruang untuk memecah belah kohesi lintas agama, ucap Areslon. Areslon menyampaikan Indonesia bukan negara agama melainkan negara berdasarkan agama, yakni menghargai dan menghormati kebebasan agama. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama. Masyarakat dapat beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ini tugas pemerintah. Negara tidak boleh kalah terhadap tindakan intoleran, kata Areslon. Areslon mendukung langkah Kementerian Agama untuk merevisi PBM 9 dan 8 2006 dan meningkatkan status hukum menjadi peraturan presiden. Areslon meminta Kementerian Agama untuk merevisi syarat pendirian rumah ibadah, terkhususnya syarat rekomendasi FKUB.
FKUB seharusnya fungsi dialog bukan fungsi persetujuan, tutur Areslon. Selain itu, Areslon meminta kepada Kementerian Agama untuk melakukan penguatan fasilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan umat beragama. Dia mengajak seluruh pemuda dan mahasiswa untuk menjaga keberagaman negara Indonesia. Intoleransi adalah bibit disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan menjaga kedaulatan Indonesia. Tutup Areslon. Ini dari Riau Mandiri. Masa rusak rumah jemaat Kristen di Karawang, Kemenak berkata pelanggaran hukum. Staf khusus Menteri Agama Nur Zaman mengatakan penyerangan rumah jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Rengas Dengklok di Desa Amansari, Karawang, Jawa Barat merupakan tindakan yang melanggar hukum. Merusak rumah jemaah dari agama manapun jelas tidak bisa dibenarkan. Tindakan itu jelas melanggar hukum, kata Nur Zaman dalam keterangan resminya yang dikutip Senin 15 November. Nur Zaman menyebut dalam menyelesaikan persoalan tidak semestinya memakai kekerasan hingga perusakan. Menurutnya, hal tersebut tak mencerminkan budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung kerukunan umat beragama. Persoalan yang muncul diselesaikan sesuai aturan, didiskusikan dengan para pihak terkait, ujarnya. Nur Zaman mengaku sudah meminta Kepala Kantor Kemenak Karawang untuk turun ke lapangan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat. Kepala Kantor Kemenak Karawang, kata dia, juga diminta melaporkan kondisi terkini penanganan masalah serta langkah-langkah untuk memelihara kerukunan umat beragama. Nur Zaman juga meminta seluruh pemerintah daerah menjalankan fungsinya menjaga kerukunan umat beragama di daerah masing-masing. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat. Pasal 2 dalam peraturan tersebut mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah, dan pemerintah. Mari semua saling sinergi menjaga kerukunan dan mengedepankan dialog dalam mengatasi setiap persoalan keagamaan, ujar Nur Zaman. Ini dari Detik. Kronologi perusakan rumah jemaat Gereja HKBP Karawang, polisi mediasi. Sebuah rumah milik jemaat Gereja HKBP di Amansari, Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, dirusak warga. Perusakan itu dilakukan lantaran rumah tersebut diduga dijadikan tempat ibadah. Karena warga tidak menerima adanya kegiatan ibadah kebaktian di rumah tersebut, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB, kata Kapolsek Rengas Dengklok Kompol Agus Setiawan dalam keterangan tertulis Jumat 12 November 2021. Agus pun menjelaskan kronologi perusakan rumah warga tersebut. Perusakan itu berawal dari laporan adanya intimidasi terhadap seorang warga. Dia mengungkapkan warga yang beragama Islam menuding jemaat HKBP melakukan aktivitas peribadatan di rumah warga tersebut. Dari masyarakat sekitar yang beragama Islam bahwa kelompok HKBP melakukan aktivitas peribadatan di bangunan yang izin awalnya rumah tinggal, sudah ada kesepakatan pada tanggal 12 Juni 2017, ungkap dia. Warga mendapati jemaat melakukan nyanyian pada setiap malam Sabtu, lanjut Agus. Pada 28 Oktober 2021, polisi pun mendatangi rumah warga tersebut untuk dilakukan mediasi. Namun pelapor belum bersedia lantaran sudah larut malam. Pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB, Kanit Propam, KSPKT, dan anggota piket Reskrim dan Babin Kamtipmas langsung mendatangi TKP di Dusun Karajan Barat RT 0301, Desa Amansari, Kecamatan Rengas Dengklok. Anggota menemui pelapor untuk dilakukan mediasi dengan warga sekitar. Namun pelapor belum bersedia dengan alasan sudah larut malam, tuturnya. Pada 29 Oktober 2021, polisi melakukan patroli di sekitar rumah warga untuk mengantisipasi adanya pergerakan warga.
Saat itu, kata Agus, situasi terpantau kondusif. Dan pada jam 8 malam, warga mendatangi rumah tinggal tersebut untuk mengingatkan agar tidak melakukan aktivitas peribadatan atau menyanyi. Kemudian warga pulang jam 10 malam. Pada jam setengah 12 malam, dari pihak Polsek Rengas Dengklok melakukan patroli keamanan. Situasi kondusif dan terkendali. Papar Agus. Baru pada pagi harinya, 30 Oktober 2021, rumah warga tersebut dirusak oleh orang tak dikenal. Polisi pun langsung bergerak ke rumah warga untuk melakukan pengecekan. Baru pagi hari pada Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 8.00 WIB, diketahui ada perusakan rumah tersebut. 3 kaca jendela pecah, tanpa diketahui pelakunya yang melakukan perusakan rumah, ungkap dia. Agus mengaku sudah melakukan mediasi bersama Muspika Rengas Dengklok dan dari tim Kemenak Kabupaten Karawang terkait perusakan tersebut. Ada sejumlah kesepakatan yang didapatkan dalam pertemuan itu. Berikut hasil kesepakatannya. A. Menyepakati surat kesepakatan yang telah disepakati bersama pada 2017. B. Rumah tinggal tidak dialihfungsikan sebagai rumah ibadah. C. Tidak melakukan peribadatan di rumah tinggal secara bersama ibadah. D. Warga menjamin keamanan bagi yang tinggal di rumah tersebut selama tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Inilah kami dari HKBP Rengas Dengklok Pos Pelayanan yang pada tahun 2018 ditutup sepihak oleh FBI. Lewat kerinduan jemaat, satu hati, dan keputusan rapat Huria pada tanggal 11 Minggu 11 April 2021, kita kembali bersungguh-sungguh merindukan untuk beribadah ke tempat pemilik HKBP yang ada di Rengas Dengklok. Benar, izin sedang kita usahakan dengan bantuan dari rekan-rekan komunitas Batak dan semua kekuatan potensi yang ada di jemaat HKBP Dengklok. Mohon kita doakan, kita bantu dalam doa, proses ini boleh berjalan dengan cepat. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, dari anak sekolah minggu, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, untuk bergotong royong membersihkan lahan yang sudah kurang lebih 3 tahun kita tinggalkan. Ya, kondisi rumah pos pelayanan yang selama ini tempat ibadah dari pos pelayanan Dengklok Resort Karawang. Tapi setelah disegel oleh FBI, kita tidak bisa mempergunakan rumah ini selama pandemik. Mudah-mudahan untuk minggu-minggu ini, buah dari gotong royong kita akan kembali dengan satu hati beribadah di sini, dibantu oleh rekan-rekan kita pemuda Persatuan Pemuda Batak yang ada di Kabupaten Karawang. Kita sedang meninjau kondisi rumah yang terakhir. Sesungguhnya sudah ada bilik parhobasan walaupun cuma sederhana, tempat mempersiapkan pelayan. Ya, bilik parhobasan, tempat persiapan para pelayan. Ya, jemaat dari pos pelayanan Rengas Dengklok HKBP Karawang sedang kembali merapikan tanah lahan pelayan seluas 2.700 meter persegi yang sudah menjadi hak milik, yang sedang kita usahakan memiliki langsung sertifikat dari pemerintah. Pada mulanya tanah ini berluas 3.300 meter yang sudah diberi untuk perhatian kepada masyarakat sebagai saluran air dan jalan, ya, kurang lebih 500 meter. Jemaat dari pos pelayanan Rengas Dengklok ada 61 kakak, 61 kakak, dan sementara masih beribadah di rumah-rumah. Nah, kita dalam beberapa minggu atau bulan ini akan mempergunakan rumah ini, rumah gereja, untuk kembali tempat beribadah setiap minggu. Dengan kerjasama dengan jemaat yang bagian humas, kembali berbicara dengan tetangga yang secara umum non-Kristiani.
Iya, semangat terus Amang, semangat terus Inang. Acara gotong royong yang boleh disepakati oleh jemaat dari pos pelayanan Rengas Dengklok Resort Karawang. Kita perdayakan hasil usaha yang beberapa tahun ini sudah dimiliki oleh pos pelayanan Dengklok, lahan seluas kurang lebih 2.750 meter. Terima kasih, inilah kondisi terakhir hasil dari gotong royong hari ini, dan mudah-mudahan dengan doa dan kesatuan jemaat beserta rekan-rekan dari ormas yang orang Batak kita boleh memulai ibadah. Terima kasih atas kerjasama majelis gereja, jemaat Bapak dari kaum Bapak, pemuda dan kaum ibu, secara khusus yang menyediakan makanan untuk mengasup gizi dan kekuatan bagi seluruh peserta gotong royong pada siang dan sore ini. Mau lihat ya? Harus diperjuangkan, Pak, laporan aparat setempat kepada kepolisian, dan demikian juga kalau dilihat ada polisi yang melindungi mereka, viralkan, kami sudah pernah mengalaminya. Kita dukung dan doakan ya Amang Inang. Tampilkan wajah-Mu Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu. Dengarlah anak-Mu ini, hanya kepadamu ku percayakan hidupku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyurkan nama-Mu yang kudus.
naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya males, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen? Emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.